Actuating ataupun pengarahan, yang sering juga disebut pelaksanaan, merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan sesuai perencanaan untuk mencapai sasaran tertentu secara efektif dan efisien. Nah, proses actuating sendiri adalah memberikan perintah, petunjuk, pedoman, dan nasihat serta keterampilan dalam berkomunikasi. Nah, faktor pembimbing dan memberikan peringatan merupakan penunjang demi suksesnya rencana, sebab jika hal itu diabaikan akan memberikan pengaruh yang kurang baik terhadap kelangsungan suatu roda organisasi. Pengarahan bersifat kompleks karena menyangkut manusia dan berbagai tingkah laku manusia. Manusia sebagai individu unik dan berbeda karena memiliki sifat, karakter, emosi, norma, dan nilai sosial yang berbeda-beda. Ada 3 aspek penting dalam pengarahan, yaitu motivasi, kepemimpinan, dan komunikasi. Agar pengarahan efektif, pemimpin harus mengetahui gaya kepemimpinan apa yang dapat memotivasi anggotanya, dan mereka harus mengetahui gaya kepemimpinan yang paling baik untuk digunakan di dalam organisasinya. Kepemimpinan dalam manajemen terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kepemimpinan organisasi, kepemimpinan pribadi, kepemimpinan tim kerja kolektif. Komunikasi sangat menentukan proses manajemen. Hal ini sangat wajar dan logis, sebab manajemen hanya dapat berjalan melalui pikiran dan kegiatan orang-orang di dalam suatu organisasi. Nah, untuk menjalin hubungan antara pemimpin dan SDM di dalam suatu organisasi, harus ada bentuk-bentuk komunikasi yang efektif, guna menciptakan hubungan kerjasama yang baik. Komunikasi mencakup seluruh aspek manajemen, sehingga komunikasi merupakan salah satu inti dari kepemimpinan. Kemajuan suatu perpustakaan adalah hasil usaha bersama melalui komunikasi. Nah, tanpa adanya komunikasi, semua aktivitas organisasi akan kaku dan perpustakaan tidak akan berjalan dengan optimal. Selanjutnya ada beberapa sifat komunikasi. Yang pertama ada top down atau vertikal ke bawah, yaitu hubungan antara komunikasi antara pemimpin kepada staf yang berupa perintah, komando, instruksi, kebijakan, penjelasan, dan informasi. Selanjutnya yaitu bottom up atau vertikal ke atas, yaitu komunikasi antara staf dengan pemimpin, misalnya laporan, informasi saran, masukan, atau usulan. Selanjutnya yaitu horizontal, komunikasi antara sesama pemimpin atau antara sesama staf. Nah, selanjutnya cross communication atau yang disebut dengan lintas komunikasi antara staf dan pimpinan dengan staf atau pemimpin yang lain yang bersifat silang. Selanjutnya pengawasan. Pengawasan yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan yang telah direncanakan dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan. Nah, pada pokoknya pengawasan adalah kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar, atau rencana-rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, terdapat beberapa fungsi pengawasan. Yang pertama yaitu mempertebal rasa dan tanggung jawab terhadap staf yang diserahi tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang kedua, mendidik para staf agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Nah, yang ketiga, untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian, dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan. Nah, untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan menghindari pemborosan. Selanjutnya yaitu prinsip pengawasan. Yang pertama, pengawasan bersifat membimbing dan membantu mengatasi kesulitan dan bukan mencari kesalahan. Kepala perpustakaan harus memfokuskan perhatian pada usaha mengatasi hambatan yang dihadapi oleh staf perpustakaan dan tidak semata-mata mencari kesalahan.
Nah, yang kedua, bantuan dan bimbingan diberikan tidak secara langsung. Nah, diupayakan agar yang bersangkutan merasa mampu mengatasi sendiri, sedangkan kepala perpustakaan hanya membantu. Hal ini sangat penting untuk menimbulkan kepercayaan diri yang pada akhirnya menumbuhkan motivasi kerja. Selanjutnya, pengawasan yang dilakukan secara periodik, artinya tidak menunggu sampai terjadinya hambatan. Jika tidak ada hambatan, kehadiran kepala perpustakaan akan menumbuhkan dukungan moral bagi SDM perpustakaan atau staf lain yang sedang mengerjakan tugas. Selanjutnya, pengawasan dilaksanakan dalam suasana kemitraan. Suasana kemitraan akan memudahkan SDM perpustakaan dan staf lainnya menyampaikan hambatan yang dihadapi, sehingga dapat segera dicari jalan keluarnya. Suasana kemitraan juga menimbulkan hubungan kerja yang harmonis sehingga tercipta tim kerja yang kompak. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam pengawasan. Nah, yang pertama yaitu pengawasan dari dalam organisasi atau internal control. Nah, pengawasan ini dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Nah, yang kedua, pengawasan dari luar organisasi atau external control. Nah, pengawasan ini dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan dari luar organisasi itu. Nah, selanjutnya nomor 3, pengawasan preventif. Pengawasan ini dilakukan sebelum pelaksanaan, yakni pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana. Misalnya dengan membuat peraturan-peraturan sebelum pelaksanaan kegiatan dilakukan, sehingga dapat menghindari penyimpangan dalam kegiatan yang dilakukan. Biasanya pengawasan preventif ini dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal. Nah, selanjutnya pengawasan represif. Pengawasan ini dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksudnya diadakannya pengawasan represif ialah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu metode pengawasan. Nah, yang pertama yaitu pengawasan langsung. Apabila aparat pengawasan atau pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan. Yang kedua, pelaksanaan tidak langsung. Apabila aparat pengawasan atau pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan yang masuk padanya. Yang ketiga, pengawasan formal. Nah, pengawasan formal yang dilakukan secara formal oleh unit atau aparat pengawasan yang bertindak atas nama pimpinan organisasinya atau atasan dari pimpinan organisasi itu. Nah, dalam pengawasan ini telah ditentukan prosedur, hubungan, dan tata kerjanya. Selanjutnya yang keempat yaitu pengawasan informal. Pengawasan yang tidak melalui saluran formal atau prosedur yang telah ditentukan. Pengawasan informal biasanya dilakukan oleh pejabat pimpinan dengan melalui kunjungan yang tidak resmi atau yang disebut dengan pribadi. Nomor 5, pengawasan administratif. Pengawasan yang meliputi bidang keuangan, kepegawaian, dan material. Nah, selanjutnya nomor 6 yaitu pengawasan teknis. Pengawasan terhadap hal yang bersifat fisik, misalnya pemeriksaan terhadap pengembangan gedung. Pemeriksaan ini meliputi jenis kuantitatif dan kualitatif, atau yang disebut dengan jumlah dan mutu, serta biaya yang diperlukan.